Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantu channel kami yuk dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih, semoga kisah ini bermanfaat. Masya Allah, inilah 10 keutamaan sholat duha, dilimpahkan rezeki dan kesehatan. Keutamaan sholat duha perlu disimak baik-baik terkhusus untuk para umat muslim yang ingin dipermudah segala urusan dunia dan akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serupa dengan sholat sunnah lainnya, jumlah rakaat sholat duha minimal 2 rakaat dan maksimal 12 rakaat serta dikerjakan dengan 1 kali salam tiap 2 rakaat. Sholat duha dapat dilakukan sendiri dan boleh juga dikerjakan secara berjamaah. Sholat ini juga termasuk sholat sunnah yang dikerjakan pada pagi hari dan dimulai saat matahari mulai naik sepanjang galah atau setelah terbit matahari sekitar jam 7 pagi. Hingga sebelum masuk waktu zuhur saat matahari belum naik pada posisi tengah-tengah. Keutamaan sholat duha untuk yang rajin melaksanakannya, salah satunya adalah akan mendapatkan pahala seperti dirinya bersedekah dan masih banyak lagi lainnya. Berikut ini adalah beberapa keutamaan sholat duha. 1. Sebagai pengganti amalan sedekah. Dari hadis riwayat Muslim dari Abu Dzar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada pagi hari diharuskan bagi seluruh persendian di antara kalian untuk bersedekah. Setiap bacaan tasbih bisa sebagai sedekah, setiap bacaan tahmid bisa sebagai sedekah, setiap bacaan tahlil bisa sebagai sedekah, dan setiap bacaan takbir juga bisa sebagai sedekah. Begitu pula amar ma'ruf dan nahi mungkar. Begitu pula amar ma'ruf dan nahi mungkar adalah sedekah. Ini semua bisa dicukupi dengan melaksanakan sholat duha sebanyak 2 rakaat. Hadis riwayat Muslim. 2. Rezeki akan selalu dicukupkan. Dalam hadis dari Nuaim bin Hammar bin Al-Ghatafani, beliau mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, wahai anak Adam, janganlah engkau tinggalkan 4 rakaat sholat di awal siang, maka itu akan mencukupimu di akhir siang. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, At-Tirmizi, dan Ad-Darimi. 3. Sarana pengampunan dosa. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapapun yang melaksanakan sholat duha dengan langgang akan diampuni dosanya oleh Allah sekalipun dosa itu sebanyak buih di lautan. Hadis riwayat Tirmizi. 4. Mendapat pahala haji dan umroh. Dalam hadis riwayat Tirmizi oleh Anas bin Malik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, lalu ia duduk sambil berzikir pada Allah hingga matahari terbit, kemudian ia melaksanakan sholat 2 rakaat, maka ia seperti memperoleh pahala haji dan umroh. Beliau pun bersabda, pahala yang sempurna, sempurna, dan sempurna. Hadis riwayat Tirmizi. 5. Akan disiapkan istana di surga. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam salah satu hadis pernah bersabda, barang siapa sholat duha 12 rakaat, Allah akan membuatkan untukmu istana di surga. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. 6. Termasuk sholat kaum awabin. Sholat duha juga dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam golongan orang-orang yang pulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah bersabda, tidak ada yang menjaga sholat duha kecuali orang yang kembali kepada Allah dengan bertaubat. Rasulullah bersabda, sholat duha adalah sholat orang-orang yang kembali kepada Allah dengan bertaubat. Hadis riwayat Al-Hakim dan Imam Muslim. 7. Akan memperoleh ghanimah. Ghanimah atau keuntungan atau harta akan lebih cepat diperoleh atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rutin melaksanakan sholat duha. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perolehlah keuntungan dan cepatlah kembali. Mereka akhirnya saling berbicara tentang dekatnya tujuan perang dan banyaknya ghanimah yang akan diperoleh dan cepat kembali. Lalu Rasulullah bersabda, maukah kalian aku tunjukkan kepada tujuan paling dekat dari mereka, paling banyak ghanimah dan cepat kembalinya? Mereka menjawab, iya. Rasul berkata lagi, barang siapa yang berwudu kemudian masuk ke dalam masjid untuk melakukan sholat duha, dialah yang paling dekat tujuannya, lebih banyak ghanimahnya dan lebih cepat kembalinya. 8. Akan dilimpahkan kesehatan tiada tara.
Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, artinya demi matahari dan cahayanya di pagi hari. Quran Surat Asy-Syams ayat 1. Allah bersumpah dengan matahari dan cahayanya pada waktu duha. Cahaya pada pagi hari dipercaya banyak ilmuwan dan peneliti paling baik khasiatnya bagi kesehatan tubuh manusia. Seperti inframerah yang bermanfaat untuk mengurangi rasa sakit pada otot-otot dan ultraviolet yang berguna sebagai fitokatalis yang menyehatkan kulit manusia berkat kandungan vitamin D. 9. Akan dijauhkan dari sifat lalai. Dalam hadis riwayat At-Tabrani dijelaskan, barang siapa yang sholat duha 2 rakaat, maka dia tidak ditulis sebagai orang yang lalai. Barang siapa yang mengerjakannya sebanyak 4 rakaat, maka dia ditulis sebagai orang yang ahli ibadah. Barang siapa yang mengerjakannya 6 rakaat, maka dia diselamatkan di hari itu. Barang siapa yang mengerjakannya 8 rakaat, maka Allah tulis dia sebagai orang yang taat. Dan barang siapa yang mengerjakannya 12 rakaat, maka Allah akan membangun sebuah rumah di surga untuknya. Hadis riwayat At-Tabrani. 10. Ibadah sunnah yang sangat dianjurkan Rasul. Saat seseorang mengerjakan sholat sunnah duha, otomatis dia juga menjalankan salah satu sunnah Rasul dengan banyak keistimewaan dan kebaikan yang didapatkan Rasulullah. Senantiasa menjalankan sholat duha sebanyak 4 rakaat. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ditanya oleh Mu'adzah, berapa rakaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan sholat duha? Dia menjawab, 4 rakaat dan bisa juga lebih sesuai kehendak Allah. Itulah 10 keutamaan sholat duha, dilimpahkan rezeki dan kesehatan. Semoga penjelasan tadi dapat memberikan hikmah dan bermanfaat untuk penonton semuanya. Jangan lupa like, subscribe channel ini agar tidak ketinggalan info-info bermanfaat lainnya. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.